Perkenalkan, nama saya Natasha Rahman yang merupakan mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang semester 4. Prodi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan. Video ini saya tujukan guna kebutuhan tugas mata kuliah saya, yaitu media penyuluhan pertanian. Dalam suatu lingkungan masyarakat petani, pasti ada suatu lembaga organisasi petani seperti kelompok tani. Kelompok tani sangat penting dalam usaha tani karena kelompok tani memiliki peran wadah belajar, mengajar bagi anggotanya, guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap, serta tumbuh dan berkembangnya kemandirian dalam berusaha tani, sehingga produktivitasnya meningkat, pendapatannya bertambah, serta kehidupan yang lebih sejahtera. Administrasi kelompok tani adalah seperangkat catatan atau dokumen yang menyangkut semua kegiatan yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Sebuah organisasi kelompok tani yang kuat dan maju sudah sepatutnya mempunyai administrasi kelompok yang baik dan benar untuk menunjang semua aktivitas yang dilakukan kelompok tersebut. Perangkat kelengkapan administrasi kelompok tani yang semestinya dibuat, digunakan, dan dimiliki kelompok tani. Kelengkapan administrasi merupakan indikator aktivitas kelompok tani dan merupakan bagian dari bentuk pengawasan. Seberapa penting sih administrasi kelompok tani di dalam kelompok tani? Mengapa harus ada administrasi di dalam kelompok tani? Administrasi kelompok tani yang baik akan mendukung kinerja kelompok tani. Administrasi dilaksanakan oleh kelompok tani untuk mendukung berjalannya kelompok tani secara baik. Administrasi kelompok tani merupakan tolak ukur keberhasilan dalam menjalankan kelompok tersebut. Pembukuan administrasi yang bagus mendorong kelompok menjadi transparan dan jelas. Setelah administrasi kelompok tani berjalan dengan baik, manfaat apa saja yang didapatkan administrasi kelompok tani? Manfaatnya itu adalah dengan adanya pencatatan administrasi yang rapi dan terinci, akan memberikan banyak manfaat, terutama bagi pengurus dan anggota kelompok tani itu sendiri, serta bagi pihak lain yang berkepentingan. Selain mendorong transparansi antar anggota dalam pencatatan administrasi, dapat membangun kepercayaan anggota terhadap kinerja yang telah disepakati bersama. Memudahkan dalam mencari data bila sewaktu-waktu dibutuhkan, memudahkan dalam mengenali kondisi sosial ekonomi dan potensi sumber daya yang dimiliki anggota, memudahkan dalam menyusun rencana kegiatan berdasar potensi dan kondisi yang ada, lalu memudahkan dalam transfer informasi bila terjadi pergantian pengurus kelompok tani, dan menambah tingkat kepercayaan anggota kelompok tani terhadap kepengurusan kelompok. Perangkat administrasi dibedakan menjadi dua bagian pokok, yaitu administrasi kegiatan dan administrasi keuangan. Administrasi kegiatan adalah segala catatan yang dilakukan oleh kelompok berkaitan dengan kegiatan kelompok di luar urusan keuangan. Yang pertama yaitu ada buku pengurus atau buku susunan pengurus kelompok tani. Buku pengurus atau buku susunan kepengurusan kelompok tani adalah dokumen tertulis yang berisi tentang biodata setiap petani yang menjadi pengurus kelompok. Buku ini bermanfaat untuk mengetahui nama-nama pengurus di setiap periode kepengurusan yang disepakati. Buku induk anggota atau buku daftar anggota kelompok tani. Buku induk anggota adalah dokumen tertulis yang berisi tentang biodata setiap petani yang menjadi anggota kelompok. Buku ini bermanfaat untuk mengetahui nama-nama anggota, jumlah dan perkembangan anggotanya, serta hal-hal yang berhubungan dengan data anggota kelompok. Surat anggota diberikan kepada setiap anggota sesuai dengan urutan pada saat petani menyatakan diri menjadi anggota kelompok. Selanjutnya ada buku rencana kegiatan kelompok tani. Buku rencana kegiatan kelompok tani adalah dokumen tertulis yang mencatat tentang rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh kelompok. Misalnya jenis kegiatan, lokasi, volume, frekuensi, biaya, dan jadwal kegiatan. Selanjutnya yaitu ada buku kegiatan kelompok. Buku kegiatan kelompok adalah dokumen tertulis yang mencatat tentang segala kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok. Misalnya rencana kegiatan kelompok, catatan pelaksanaan kegiatan, hasil monitoring dan evaluasi kegiatan kelompok, dan sebagainya. Buku ini bermanfaat bagi kelompok untuk mengingat kembali pengalaman yang dimiliki. Selanjutnya, hal yang paling penting yaitu buku tamu. Buku tamu adalah dokumen tertulis yang berisi catatan tentang pihak-pihak luar yang pernah berkunjung ke dalam kelompok. Buku ini bermanfaat untuk mengetahui seberapa jauh perhatian maupun bimbingan yang pernah diberikan oleh pihak luar terhadap kelompok yang bersangkutan. Buku tamu diisi setiap kali ada pihak luar kelompok yang datang untuk suatu keperluan.
Di dalamnya selain berisikan waktu dan nama serta instansi, juga memuat maksud, tujuan, dan kesan serta saran. Maksud dan tujuan adalah untuk apa seseorang tersebut datang pada kelompok. Ini bermanfaat untuk melihat seberapa jauh kelompok memperoleh pembinaan dari pihak luar yang relevan. Selanjutnya yaitu buku notulen rapat. Buku notulen rapat adalah berisi catatan tentang hal-hal yang dibahas dalam setiap pertemuan kelompok, baik pertemuan pengurus maupun pertemuan anggota. Catatan pertemuan ini penting untuk mengetahui segala persoalan ataupun hal-hal lain yang pernah dibicarakan. Catatan ini juga bermanfaat bagi kelompok untuk melihat pengalaman-pengalamannya yang lalu, baik berupa keberhasilan maupun kelemahan serta persoalan-persoalan yang dihadapi kelompok dan cara mengatasinya. Selanjutnya yaitu ada buku pemilikan lahan ternak, buku pemilikan tanaman, buku seksi pengolahan tanaman, buku kepemilikan sarana dan prasarana anggota, ada buku konsultasi, ada buku kunjungan pengurus, serta buku identitas anggota. Bagian kedua yaitu ada administrasi keuangan di dalam kelompok tani. Administrasi keuangan adalah catatan yang dilakukan oleh kelompok berkaitan dengan keuangan kelompok, selain buku-buku administrasi kegiatan kelompok. Yang pertama yaitu ada buku kas. Buku kas adalah dokumen tertulis yang mencatat tentang segala kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok yang menyangkut keluar masuknya keuangan kelompok. Biasanya format buku berisikan tentang tanggal dan bulan pelaksanaan, nomor bukti kas, uraian penerimaan maupun pengeluaran uang, dan saldo kas. Selanjutnya yaitu ada buku iuran anggota. Buku iuran anggota adalah dokumen tertulis yang mencatat tentang masuknya iuran dalam bentuk uang tunai maupun natura di dalam kas kelompok. Selanjutnya ada buku tabungan anggota. Buku tabungan anggota adalah dokumen tertulis yang mencatat tentang masuknya tabungan dalam bentuk uang tunai maupun natura ke dalam kas kelompok. Selanjutnya ada buku inventaris, buku penjualan, buku pembelian, buku simpan pinjam, dan lain-lainnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.